Oke, Sobat TV masih di Obat, obrolan kesehatan kali ini tetap membahas dengan peran K3 dalam kesehatan masyarakat. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Puja ya, bagaimana ini penerapannya dari perusahaan termasuk dengan undang-undangnya juga yang sudah diterapkan oleh pemerintah begitu. Kembali lagi tadi yang terakhir nih, piramid terakhir adalah APD ya. Betul. Jika tidak bisa lagi dieliminasi, dieksekusi dan lain-lain, maka kita harus pasang badan tapi menggunakan APD begitu. Betul. Contohnya nih APD dalam kehidupan sehari-hari saja, ini pekerjaan kita yang simpel yang sedang dilakukan masyarakat, misalnya seperti ojek online begitu ya, atau yang pedagang di pasar yang tidak dibawa perusahaan, Ibu. Iya. Bagaimana terkait dengan APD-nya? Nah, begini ya Mbak Anggun, jadi K3 tadi ya, selain untuk pekerja, maka bisa juga diterapkan di lingkungan masyarakat ya. Misalnya saja nih aturan-aturan yang sudah ada dari pemerintah, misalnya menggunakan helm berstandar SNI. Nah, bagi pengendara bermotor ya, roda 2 misalnya, itu diharuskan menggunakan helm yang berstandar SNI untuk keselamatan pengendara itu sendiri ya, dari kejadian-kejadian yang fatal, misalnya geger otak atau semacamnya gitu ya. Nah, kemudian yang lain, pekerja-pekerja yang sudah terbiasa, misalnya sudah terbiasa dalam sadar bahaya dan resiko karena di lingkungan pekerjaannya, maka itu pasti akan terbawa karakternya ke kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya akan lebih sadar bahaya dan resiko nih. Nah, misalnya seperti kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari misalnya kita mau masak aja nih, oh saya sadar nih resiko ada api nih, saya mau hidupkan kompor. Nah, terutama tentu saya akan memperhatikan apa dulu nih. Ya, yang ada di sekitar kita apa. Nah, kemudian saya akan menggunakan pelindung dirinya berupa apa? Oh, saya biasanya supaya tidak ada percikan minyak misalnya ke saya gitu ya. Saya akan menggunakan pelindung misalnya seperti apron ya, celemek apron gitu ya. Itu kan bisa menjadi alat pelindung diri. Kemudian kalau kita menggunakan pisau daging yang besar, kita perlukan penggunaan sarung tangan juga gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, biasanya kan kalau chef-chef yang masak kan mereka menggunakan APD ya. Kadang kita ini di dapur aja ya. Ya, kalau kadang kita di dapur aja ya, kadang yang tidak menggunakan. Tapi kalau sesuatu hal yang perlu digunakan pasti kan kita gunakan gitu ya. Nah, itu contoh kehidupan sehari-hari kita itu. Kemudian misalnya ya di lingkungan masyarakat gini ya. Di lingkungan masyarakat itu kita sadar terhadap petunjuk-petunjuk. Ya, petunjuk-petunjuk ada, misalnya kalau kita masuk di gedung itu kan jalur evakuasi sering ada tuh ya. Nah, itu kita harus sadar. Iya, kita harus sadar terhadap informasi-informasi yang diberikan seperti itu. Kadang kita kan tidak tahu ya terjadi kapan, di mana gitu ya untuk kecelakaan ini. Maka petunjuk-petunjuk informasi itu biasakan kita selalu tanggap ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu terjadi, nah itu kita sudah tahu informasi-informasi apa gitu. Benar. Jadi ini memang masyarakat nih, para pekerja yang sudah terbiasa di lingkungan kerjanya menerapkan K3 Bu ya, secara tidak langsung tadi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dia juga menerapkan K3 Iya, dia akan memikirkan bagaimana saya terhindar nih. Pelindung apa nih yang cocok untuk saya, pasti akan memikirkan seperti itu. Benar sekali. Nah, mengingat kalau kita melanggar K3 itu ada perusahaan yang tidak menerapkan K3 atau dari karyawannya sendiri tidak menerapkan K3 gitu kan, banyak resiko Bu ya. Betul. Ini sebenarnya selain dari resiko perusahaan tadi ada juga untuk keluarga gitu. Kalau kita terjadi begitu, misalnya di lingkungan kerja kita di sini aja begitu, misalnya pembersih kaca di hotel kita ini misalnya tidak menggunakan alat perlindungan diri, mohon maaf tuh jatuh begitu. Jadi resiko itu kan tadi tidak menerapkan K3 Bu ya. Betul. Ini seperti apa sih tanggapan Ibu Puja sendiri menangani kasus seperti ini, atau lebih rincinya lagi resiko ini bisa berdampak kemana saja? Betul. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya seperti tadi ya, ada pembersih kaca gedung ya misalnya, seharusnya kan dia dilengkapi dengan perlengkapan alat pelindungan diri ya, yang lebih aman gitu ya. Nah, ini tadi ya kembali lagi ke ya perusahaannya ya perusahaannya ini menyediakan, memikirkan apa yang cocok APD-nya. Udah tahu pekerjaannya akan menghadapi bahaya resiko seperti ini, maka dia harus merancang bagaimana mungkin teknologinya dari mungkin perlu ada teknologi yang khusus supaya dia memudahkan dia untuk menjangkau bagian-bagian yang tinggi gitu, bagian-bagian yang sangat sulit untuk dijangkau ya. Kemudian pelindungan dirinya juga dia harus dia harus lengkap ya, jangan sampai tidak dilakukan, tidak dilengkapi kan. Ini justru akan menimbulkan juga pandangan-pandangan negatif dari masyarakat ya. Nah, kemudian jika terjadi kecelakaan kerja kan juga berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri, nama perusahaan itu sendiri juga kan yang buruk. Oh, ternyata dia tidak menjamin loh kesehatan pekerjanya. Itu kan jadinya berdampak negatif ke semua, tidak pekerja tapi perusahaan, dan juga dampak negatif ke masyarakat juga. Maka ini akan menjadi dampak yang berkepanjangan. Betul. Ya. Ibaratnya menjadi cerita, oh ternyata di perusahaan sana pernah terjadi
kecelakaan Betul, seperti betul. ini. Jadi Sangat- ketidakpercayaan iya, lagi ya. benar. Betul. Berarti K3 ini sangat penting sekali secara BTV kita Betul. terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di Betul. lingkungan kerja. Nah, terakhir Ibu Puja, harapan Ibu Puja sendiri terkait dengan K3, ini peran K3 dalam kesehatan masyarakat untuk sahabat BTV yang sedang nonton gitu, bagaimana? Kalau untuk harapan saya ya Mbak Anggun ya, saya menginginkan sekali gitu ya, penerapan K3 ini tidak hanya sebatas sosialisasi aja, Benar. tapi benar-benar diterapkan di suatu instansi atau pemerintah. Membentuk tim K3 dulu, membentuk tim, iya, tim K3 untuk memanajemen K3 ini berjalan dengan baik di suatu instansi atau perusahaan, seperti itu Mbak Anggun. Jadi benar-benar yang itu tadi, manajemen yang melakukan inspeksi, kemudian melakukan identifikasi, melakukan evaluasi, itu akan ada timnya yang benar-benar komitmen, sehingga semua pihak bisa mendukung dan bisa berjalan bersama-sama Iya, untuk menerapkan benar. K3 ini. Jadi gitu, ada Mbak yang Anggun. mengarahkan dulu begitu Betul, ya, betul. ibaratnya ini SOP-nya sudah dibuat supaya karyawan tadi mematuhi atau perusahaan mematuhi, tadi Betul. adalah yang untuk evaluasinya Betul. dari peran tim K3 K3 tadi ini, sendiri, iya. gitu ya Ibu, setuju sekali. Nah, kalau untuk K3 sendiri, Ibu Puji selaku Iya. dari pendidik begitu ya ibaratnya, sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan peran K3 dalam kesehatan masyarakat? Iya, kalau untuk penelitian yang pernah saya lakukan yaitu adalah baru gambaran ya, gambaran bagaimana pengaruh K3 ini terhadap mahasiswa dan dosen. Kalau saya sih melakukan penelitian seperti itu, apakah mereka sudah sadar terhadap K3. Nah, ternyata kesadaran ini masih tergolong, hasil penelitiannya ya, tergolong masih rendah ya, Rendah, ya. masih rendah. Nah, ini yang perlu kita sikapi lebih lanjut. Nah, tapi untuk kedepannya ini sudah dilakukan perbaikan. Nah, itu tadi ya, sudah tahu hasilnya, kita melakukan penelitian, maka kita akan segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan untuk kedepannya lebih baik. Lebih gitu. baik lagi, oke. Ya. Kalau tadi itu adalah harapan untuk masyarakat atau sahabat BTV yang nonton ya. Terakhir, harapan ke depan terkait dengan K3 yang sudah dilakukan penelitian juga oleh Ibu Puja tadi untuk mahasiswa dan perguruan tingginya Iya, sendiri ke betul. depannya, supaya K3 ini tingkatnya tidak rendah lagi begitu ya. Iya. Tapi sudah memahami semua, Betul. bagaimana harapannya? Ya, harapannya semoga semakin banyak ya informasi-informasi yang diberikan mengenai pentingnya K3 ini, dan semoga kesadaran K3 ini tidak hanya satu pihak, Benar tapi sekali. tetapi ini semua pihak sadar terhadap pentingnya K3 ini, baik dari pihak instansi perusahaan, pemerintah, masyarakat itu sendiri juga harus sadar terhadap K3 ini. Iya. Pentingnya keselamatan dan kesehatan untuk terciptanya kesehatan masyarakat yang terjamin Iya, gitu benar ya. sekali. Karena ini menghilangkan resiko-resiko Betul terjadi dan sekali. juga menghilangkan, kalau bisa ini mencegah ya, Iya. jadinya kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan oleh dikeluarkan oleh perusahaan atau bahkan Betul. dari karyawan itu sendiri. Setuju Betul. sekali. Ini adalah peran K3 dalam kesehatan masyarakat sahabat BTV yang mungkin nanti mau nonton lagi siarannya bisa langsung ke Facebooknya BTV Beken. Oh, Ibu Puja boleh, boleh nonton boleh. juga dan bisa langsung tonton lagi siaran ulangnya hanya di BTV Beken, dan masih banyak sekali program-program menarik yang tentunya ditayangkan di BTV Beken. Ibu Puja sekali lagi terima kasih Sama-sama, sudah Mbak mau Anggun. ngobrol bersama Anggun di obrolan kesehatan hari ini. Mungkin kita Sama-sama. ketemu lagi next ya. Oke. Sahabat BTV, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.